Bapak Ibu, terus bagaimana agar kita mulia? Yang harus kita kerjakan apa? Bapak datang ke tempat ini sudah banyak pahalanya, dimudahkan oleh Allah menuju sorga, diberikan oleh Allah 10 kali kebajikan dan gugur 10 dosa kita. Tetapi ada yang dicintai oleh Allah, amat dicintai. Yang pertama, saya bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal khaibu ilallah." Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana ya Rasulullah? Begitu kata Aisyah. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in kullah." Aisyah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu amalnya sedikit tetapi kontinu, dawam. Bapak Ibu baca Al-Quran hari Senin juz 30 khatam, tetapi Bapak Ibu baca lagi 1 bulan yang akan datang. Lebih baik Bapak Ibu baca 1 makro tetapi rutin tiap malam. Itu paling dicintai oleh Allah. Atau ibu bersedekah di masjid itu 100.000 tiap hari, lebih baik daripada 20.000 ibu 1 bulan sekali. Kan nggih Pak Santo, lebih baik 100.000 tiap hari. Adwamuha wa hingkullah, kan begitu. Ini sesepuh kita tersenyum, Pak Nur salan enggak kata Pak Yanto. Itu banyaklah ragamnya, banyak ragamnya. Saya hanya mencontohkan tentang sedekah dan mengaji Al-Quran. Tadi itu dari Aisyah, sekarang hadis dari Ibnu Mas'ud. Saya bacakan. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Maka Rasul berkata, as-salatu ala waktiha. Salatlah pada waktunya. Salat pada waktunya itu jangan sampai kemudian kita menyamakan, mohon dimaafkan kalau ada bapak yang masih punya pendapat dengan Syiah Imamiyah, nggak apa-apa, tapi saya sampaikan menurut teman-teman Syiah dari kalimat as-salatu ala waktiha itu, salat itu waktunya hanya 3. Di dalam Al-Isra itu kan 3. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anan fajr. Hanya 3 kan? Kenapa? Zuhur, asar, mustarok, kata teman-teman Syiah. Maghrib, isya mustarok, hanya subuh yang tidak mustarok. Bahasa orang Sunni, zuhur, asar itu digabungkan menjadi jamak takdim atau jamak takhir. Maghrib, isya jamak takdim atau jamak takhir. Kalau kita mohon maaf, Sunni itu menganggapnya bahwa jamak itu adalah perilaku Rasulullah yang memang itu dalam emergensi untuk jamak. Tetapi qasar itu adalah pemberian Allah, dispensasi. Jangan kita kemudian dispensasi yang diberikan Allah kita abaikan, jangan. Tidak boleh itu. Allah kan memberikan dispensasi kepada kita. Kalau kamu tidak bisa sholat berdiri, duduk. Jangan paksakan berdiri kalau memang tidak bisa berdiri. Orang bepergian itu tidak baik kalau berpuasa. Jangan paksakan Bapak Ibu karena kuat bepergian ke Singapura gitu ya. Terus Bapak puasa. Itu sombong namanya. Karena dispensasi Allah tidak dijalankan oleh kita. Kalau tidak bisa puasa, apa katanya Rasulullah? Ya saurilah pada saat yang lain. Lah as-salatu ala waktiha ini
saya berikan itu. Nanti kalau pendalaman yang akan datang, karena waktunya sudah tinggal 3 menit. Kemudian dilanjut oleh Ibnu Mas'ud itu, "Tsumma ayun ya Rasulullah," kemudian apa ya Rasulullah setelah sholat pada waktunya itu? Maka Rasul berkata, "Birrul walidain," berbuat baik kamu kepada kedua orang tuamu. Berat Pak ini Pak. Masih banyak diantara anak-anak kita yang melawan orang tuanya. Masih banyak itu. Padahal ayatnya sudah jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuanya kamu adalah berbuat baik. Jangan kemudian kasar kepada orang tuanya. Berkata uf saja tidak boleh. Uf saja tidak boleh. Maka sayangi dia, angkat kedua tangan kita untuk mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi saya dapat tamu kedatangan ibu-ibu Aisyah dari Sidoarjo dan dari Masjid An-Nur Sidoarjo datang ke Probolinggo hanya untuk melihat di Probolinggo itu ada panti lansia, hanya untuk itu. Beliau meminta, kemudian karena jumlahnya itu 100 lebih, kemudian sambil rekreasi di Bentar, diminta untuk diberi pengajian di Bentar, hanya untuk melihat lansia. Ayatnya cukup Al-Ma'un, kan begitu kan? Ayatnya cukup Al-Ma'un. Beliau mengumpulkan dana yang sebanyak-banyaknya untuk lansia yang ada di Probolinggo. Itu adalah apa? Karena lansia yang ada di kita, ada orang yang anaknya itu kaya raya. Coba bayangkan, anaknya kaya raya. Masih ada itu, kalau ibu ingin tahu di lansia. Pada waktu saya ngisi kamisan itu di sana, apa katanya yang ibu itu? "Bu, kenapa sampean kok di sini wong anaknya kaya?" Apa katanya? Ustaz, anak saya itu takut sama istrinya." Mohon maaf ibu ya, saya tidak nyinggung, ini betulan bilang. Takut sama istrinya. Kenapa Bu kok takut sama istrinya? Iya. Apa? Sampean kalau ada tamu, ibunya jangan keluarkan, gitu Ustaz. Kenapa Bu kok enggak boleh keluarkan? Malu katanya. Karena saya sudah tua, kerok gitu. Kerok itu kisut Pak. Ya bagaimana sudah umurnya 70 lebih ya kisut. Intinya istrinya itu kalau ada temannya datang, itu jangan sampai ibu yang kisut tua itu nampak. Paham ya? Kadang-kadang gini Ustaz, saya tidak dianggap kalau saya itu orang tuanya, mertuanya. Bilang itu pembantu saya begitu. Sudah Ustaz, saya enak di sini aja begitu. Nah, itu namanya tidak ingat dengan orang tua yang mengandungnya. Kan begitu. Tolong diingat, wanita yang menikah, lagi wanita yang sudah menikah, wanita itu milik suaminya. Maka wanita yang ingin masuk surga cukup patuh kepada suaminya. Tetapi kalau suami laki-laki itu menikah, maka dia tetap milik kedua orang tuanya. Ibu jangan bilang, enak Pak tadi laki-laki, gitu ya. Kata siapa yang bisa menjawab besok laki-laki kok, bukan perempuan. Ibu malah cuma patuh saja sudah surga itu. Ya tak? Ini sudah adzan, bisa dilanjutnya akan datang saja karena waktunya sudah waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.